Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal Sekolah Pelangi Jimbaran. Kali ini kami punya kisah seru tentang seekor beruang yang sangat suka madu. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah mungil di tepi hutan, hiduplah seekor beruang bersama ibunya. Suatu pagi yang cerah, perutnya keroncongan. Sepertinya enak sekali kalau makan madu, pikirnya. Ia pun bergegas membuka lemari dapurnya, mencari stoples madu kesukaannya. Tapi, loh, kok tidak ada? Dia mencari di rak atas, rak bawah, sampai ke belakang tumpukan piring. Tetap saja tidak ketemu. Wah, madunya habis. Si beruang jadi sedikit kecewa. Tapi, ia tidak putus asa. Dengan semangat, ia memutuskan untuk pergi ke hutan mencari madu segar langsung dari sarangnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil mengendus-endus udara, berharap mencium aroma manis bunga dan madu. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Di dahan pohon yang tinggi, ia melihat sebuah sarang lebah yang besar dan tampak penuh dengan madu. Wah, ini dia. Tanpa pikir panjang, si beruang yang sudah sangat lapar ini mencoba memanjat pohon itu. Tangannya yang besar dan berbulu tebal berusaha meraih sarang lebah yang menggantung. Ia menjulurkan cakarnya, mencoba mencolek sedikit madu dari lubang sarang. Slurp, ia membayangkan rasa manisnya. Tiba-tiba, dari dalam sarang, keluarlah seekor lebah penjaga. Lebah kecil itu terbang lurus ke arah si beruang dan hidung si beruang yang bulat besar disengat. Aduh, pasti sakit sekali. Si beruang merasa hidungnya langsung panas dan bengkak. Berani-beraninya lebah kecil ini menyakitiku. Dengan geram ia turun dari pohon dan mengambil sebatang ranting kayu. Aku akan beri pelajaran pada lebah itu, geramnya dalam hati. Ia kembali mendekati pohon dan mengayunkan ranting kayu itu ke arah si lebah yang masih terbang di dekatnya. Tapi, lebah itu sangat lincah. Tentu saja ia dengan mudah menghindari pukulan si beruang. Sekali, dua kali, tiga kali, si beruang mencoba memukul. Tapi selalu gagal. Lebah itu terus terbang berkeliling, seolah mengejeknya. Si beruang semakin marah. Wajahnya memerah karena kesal. Melihat si beruang yang sudah kalap, lebah kecil itu segera terbang dan masuk kembali ke dalam sarangnya untuk memberitahu teman-temannya. Si beruang yang sudah kehilangan kesabaran tidak peduli lagi. Dengan sekuat tenaga, ia memukul sarang lebah itu dengan ranting kayunya. Sarang lebah itu hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi selanjutnya? Wow, dari dalam sarang yang hancur, bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan, bahkan mungkin ratusan lebah keluar serempak. Mereka marah karena rumah mereka dirusak. Tanpa ampun, seluruh kawanan lebah itu langsung menyerang si beruang. Mereka menyengatnya di mana-mana, di kepala, di punggung, di tangan, dan di kakinya. Si beruang berlari terbirit-birit sambil berteriak minta tolong. Ia tidak peduli lagi pada madu. Yang penting, ia bisa menghindar dari serangan ratusan lebah yang marah itu. Ia berlari secepat kilat pulang ke rumahnya. Tiba di rumahnya, ia langsung membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Sambil meringis menahan sakit di sekujur tubuhnya, si beruang duduk di lantai. Tak lama kemudian, ibu si beruang pulang dari pasar. Ia kaget melihat si beruang yang penuh dengan luka sengatan. "Astaga, kamu kenapa?" tanya ibu si beruang dengan cemas. Ibu si beruang segera mengambil kotak obat dan dengan sabar mengobati setiap sengatan di tubuh si beruang. Sambil mengoleskan salep, ibu si beruang bertanya, "Memangnya apa yang terjadi sampai kamu diserang lebah sebanyak ini?" Si beruang pun menceritakan semuanya sambil menahan tangis. Setelah mendengar ceritanya, ibu si beruang tersenyum lembut. "Oh, jadi
kamu mencari madu. Kenapa tidak menunggu ibu pulang sebentar saja? Madu kesukaanmu kan masih ada. Ibu hanya memindahkannya tadi pagi. Mestinya kamu mencari lebih teliti. Tidak hanya di satu tempat. Si beruang terdiam. Lalu perlahan bangkit dan membuka lemari. Si beruang melihat ada toples madu kesukaannya yang masih penuh. Si beruang merasa senang, tapi sangat malu dan menyesal. Kalau saja si beruang lebih teliti mencari, atau sabar menunggu ibunya pulang, ia tidak akan mengalami kejadian yang menyakitkan ini. Jadi ingat ya, belajarlah untuk lebih teliti dan hadapi masalah dengan tenang. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini. Jangan lupa suka, bagikan video ini, dan berlangganan kanal Sekolah Pelangi Jimbaran ya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya.